Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, Allah juga yang telah memberikan kepada kita kecukupan rizki, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita hamba-hamba yang terpilih untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi orang-orang yang berupaya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, dan usaha dan upaya kita agar tetap tegak di atas jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang mereka benar-benar meniti jalan yang dititi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian bahwasanya hari demi hari sudah mendekati bulan Ramadan. Mari kita sama-sama bersiap siaga untuk melakukan berbagai macam ibadah agar terbiasa, dan sehingga nanti ketika berjumpa dengan bulan Ramadan tidak terkejut, ya, tidak terkejut. Jangan sampai dengan di awal-awal bulan Ramadan, di hari-hari awal kita semangat untuk melakukan ibadah, akan tapi ketika sampai pertengahan bahkan akhir sudah loyo. Karena sejatinya adalah setiap amalan itu diukur ketika akhir dari setiap amalannya. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang utama adalah awal atau akhir? Akhir, ya. Maka itu yang utama. Sama seperti kehidupan kita. Kehidupan kita ini yang dijadikan standar, yang dijadikan definisi seseorang itu selamat di dunia adalah ketika akhirnya, iya apa tidak? Husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya kan? Akhirnya. Maka perlu kita perhatikan perkara-perkara yang menjadi akhir daripada hidup kita, sehingga bagaimana menciptakan sesuatu akhir ini bisa baik. Maka ayat yang sering kita dengar setiap khotib menyampaikan pada khutbatul hajah atau muqaddimah di setiap khutbahnya dia tiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang hidup dengan satu pola kebaikan dan dia terus-menerus dan berupaya untuk istiqomah di dalam hal tersebut, maka dia akan dimatikan dalam keadaan yang semisal. Dia akan mati dalam keadaan seperti melakukan yang dia sering lakukan di dunia. Baik. Dan ketika nanti dia mati dalam keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun akan bangkitkan dan kumpulkan dengan orang-orang yang serupa. Makanya di dalam kitab Adabul Mufrad, ya, hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau
menyebutkan bab ahlul ma'ruf fid dunya wa ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kesolehan di dunia, maka juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan dengan orang-orang yang soleh pula. Sehingga mari kita manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk beramal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulai rajin lagi salat duhanya, kemudian salat-salat sebelum tidur, salat witirnya, salat tahajud, baca Quran, dimulai dari sekarang, sehingga nanti ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita dapat menikmati beribadah di bulan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan, dan sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang perlu kita perhatikan adalah perbanyak istighfar di bulan-bulan ini. Di bulan ini, di hari-hari ini kita perbanyak istighfar. Ya, karena salah satu daripada keutamaan istighfar adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Hud, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan beri kekuatan lebih daripada kekuatan biasanya. Pernah nggak Pak kita sholat suatu ketika, misalkan sholat tahajud, baca Qurannya enak, akhirnya hafalan yang setengah juz 30 juz 30 baru setengah, tapi alhamdulillah itu diulang, bahkan setengah juz dibaca satu rakaat, saking semangatnya. Pernah nggak? Nah, itu di salah satunya adalah sebab istighfar. Ada kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga manfaatkan waktu-waktu ini untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari efek buruk dari maksiat yang kita lakukan. Karena sejatinya kemaksiatan yang kita lakukan memiliki efek yang buruk di dunia, begitu juga di akhirat. Sehingga kita diminta untuk perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kembali mengingatkan bahwa hidup kita ini sebentar, sejenak. Kalau kita bandingkan dengan apa yang nanti kita setelah kematian, miqdaruhu khamsina alfa sanah. Seperti ya, satu hari itu mempunyai kadar berapa? Khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Sehingga hidup kita itu hanyalah sejenak, sebentar. Asyiyatan au duhaha, sebentar hidup kita, sejenak. Sehingga waktu yang sejenak ini, waktu yang singkat ini, kita manfaatkan baik-baik. Kita itu sudah lemah, terkadang juga sholatnya nggak benar-benar, ngikutin sunnah juga ya seperti itu, ya nggak? Kita penuh dengan kekurangan, iya apa tidak? Penuh dengan kekurangan. Baca Quran kita juga, tadabbur kita juga, mengamalkan juga sama. Kita lebih banyak melakukan kemaksiatan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sejatinya kita. Sehingga manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala itu mempermudah bagi kita, menyehatkan tubuh kita, memberikan waktu yang luang, dan kebanyakan manusia terluput dengan waktu luang tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia. Kalau sudah sehat lupa kajian. Tapi kalau sudah sakit, ya Allah, mau kajian ya sudah sakit, sudah stroke, sudah sakit pinggang, motor diambil orang, ya kan? Sebelum datang hal-hal seperti ini menjadi penghalang untuk kita kajian, menuntut ilmu, maka manfaatkan dengan baik sebelum penghalang-penghalang itu datang, sebelum nanti kita tambah sibuk, ya. Maka minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita fid dunya wal akhirah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan yang lalu kita sudah mempelajari kisah demi kisah, ya. Yang kisah ini adalah kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke atas permukaan bumi ini. Tentang seorang raja Rabi'ah ibnu Nasr,
seorang raja Yaman yang satu hari dia bermimpi dengan mimpi yang sangat menakutkan, mimpi yang menyeramkan, mimpi yang membuat setiap orang yang bermimpi hal tersebut akan bertanya-tanya, kira-kira apa tafsir mimpi dari hal tersebut. Kita ketahui bersama zaman dahulu seorang raja pasti memiliki para penyihir-penyihir, para tangan-tangan kanan mereka yang seorang dukun, seorang tafsir mimpi, peramal. Karena kita ketahui bersama di dalam surat Jin, ana lupa ayatnya, mungkin teman-teman dari santri bisa mengingatkan ayat berapa kira-kira. Wa ma kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Ayat berapa? Surat Jin. Ayat di Al-Qur'an pastinya Ustaz. Ya, kita sepakat kalau itu mah. Apa kata para jin? Wa ma kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dulu kami sebelum Nabi SAW lahir ke atas muka bumi, kami suka curi berita. Bahkan kami kongko-kongko ada tempat nongkrong. Wah, kita nongkrong di kafe, jin nongkrongnya di langit. Buat curi berita. Mengabarkan tentang apa? Tentang berita rahasia-rahasia langit. Akan tetapi setelah dilahirkan Nabi SAW, wa ma kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Maka setelah Nabi SAW lahir, maka tidaklah satu jin pun yang mencuri. Jadi mereka itu ini Pak, hambin-hambinan, naik dari satu sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala untuk mencuri berita. Maka tidaklah ketika Nabi SAW sudah diutus ana yajid lahu shihab, mereka mendapatkan apa? Lemparan-lemparan, bintang-bintang atau arahan untuk mengenai mereka dan mereka shihabar rasada. Tidaklah yang mengenai lemparan bintang-bintang tersebut kecuali akan musnah dan akan hancur. Itulah yang dilakukan Rabi'ah ibnu Nasr. Akhirnya dia berupaya untuk mendatangkan dua orang, ya, tangan kanannya yang terkenal. Siapa namanya? Masih ingat? Satih wa Syikh. Satih pun menyampaikan bahwasanya akan datang begini dan begini. Syekh pun menyampaikan dengan hal yang serupa, bahwasanya begini dan begitu. Akan datang nabi, akan datang rasul, dan hal ini diketahui oleh orang-orang. Dan akan datang yang namanya Raja Habasyah. Yaman akan dikuasai oleh Sudan. Ya, kemarin waktu Satih Wasyik bersumpah bahwasanya kerajaan Himyar, kerajaan Yaman akan dikuasai oleh orang-orang Habasyah. Ya, sebagaimana kita telah sampai kepada kisah Dzunafar. Masih ingat Dzunafar? Ya, Dzunafar adalah seorang raja yang membakar orang-orang yang beriman, dan Allah abadikan dalam surat Ashabul Ukhdud. Dan itulah raja yang terakhir, raja penghabisan, dan tidak ada lagi kerajaan setelah itu. Setelah Dzunafar, Allah Subhanahu wa taala hancurkan kerajaannya dan Allah tenggelamkan dia di dalam lautan dengan Allah utus seorang raja bernama Aryad. Masih ingat Aryad? Aryad yang tentaranya ada seseorang yang bernama Abraha. Abraha mempunyai gelar Al-Ashram, codet. Ya. Codetnya dari mana? Dari mata, hidung sampai ke mulut. Ya. Inilah kisah yang disampaikan oleh Satih Wasyik tentang kejadian demi kejadian. Yang hal ini bukanlah sesuatu yang ingin kita benarkan, tetapi kisah ini menjadi muqaddimah bagaimana Jaziratul Arabiyah mengenal dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita kepada Aryab dan Abraha. Maka tatkala Aryab sudah, ya, kita sudah kemarin ceritakan bagaimana kedatangan Aryab ke kota Yaman, menguasai Yaman. Aryab yang memiliki perawakan yang besar, ganteng,
ya, tangguh dan memiliki kekuatan dan memang berpengalaman dalam berperang. Dia mempunyai seorang anak buah yang bernama Abraha, yang bagaimana kemarin kita sebutkan sifatnya, pendek, hitam, hidup pula. Ini maka kalau hidup pula itu tambahan, Pak. Iya, orangnya pendek, orangnya hitam, ya. Dia membuat berbagai macam perpecahan di kubunya Habasyah sehingga terbagi menjadi dua. Sehingga pada kisah yang lalu kita telah kisahkan bagaimana Abraha memberikan usulan kepada Aryat, wahai Aryat, jikalau engkau ingin membuat kubu Yaman ini bersatu, tidak terpecah belah, mari kita tanding 1 lawan 1. Agar Habasyun, orang-orang Habasyah berdiri pada 1 orang saja. Wah, Aryat melihat bahwasanya ini usulan yang sangat tepat. Mari, karena Aryat yakin dan percaya bahwasanya saya bisa mengalahkan seorang Abraha yang bertubuh pendek. Akhirnya Aryat pun mempersiapkan pedangnya, mempersiapkan persenjataannya untuk bertemu di luar. Hanya Abraha dan Aryat. Akan tetapi Abraha bukanlah seseorang yang bodoh. Aryat mempunyai rencana yang busuk, rencana yang tidak diketahui oleh Aryat. Dia menyewa ataupun memiliki budak, ya, yang budak tersebut mempunyai nama Atwadah. Siapa namanya? Atwadah. Atwadah pun diberi wejangan oleh Abraha. Atwadah, tolong jaga pundakku atau jaga punggungku. Sekiranya Aryat menunggangiku dan mulai terlihat dia akan mengalahkanku, maka bunuhlah dia dari belakang sehingga kemenangan ada di tanganku. Inilah perencanaan Abraha yang begitu matang, karena sejatinya dia ingin menguasai dan menjadi raja satu-satunya yang menguasai kerajaan Yaman tatkala itu. Akhirnya hari pun tiba. Akhirnya Abraha pun bertarung dengan Aryat. Jelas kita ketahui ketika sifat Aryat yang pandai menggunakan senjata, badannya pun besar, gagah, ya, bisa meloncat ke sana dan kemari karena kecilnya musuhnya. Maka akhirnya pun Aryat hampir-hampir membunuh Abraha, sehingga Abraha terkena senjata daripada Aryat mengenai wajahnya sehingga berbekas. Dan inilah sebab Abraha disebut Al-Ashram. Akan tetapi rencana Abraha berjalan lancar. Akhirnya Atwadah pun melemparkan tombaknya dan akhirnya Abraha memenggal kepala Aryat. Dan kepala tersebut dibawa ke kota Yaman, disampaikan kepada seluruh pengikut Aryat agar tunduk dan patuh kepada Abraha. Akhirnya Abraha pun menjadi seorang raja. Akan tetapi kerajaan ini ditolak oleh kerajaan Romawi bagian timur Konstantinopel, ya, tatkala itu. Maka begitu murkanya, hampir-hampir, ya, Kaisar Romawi mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Abraha. Akan tetapi Abraha lagi-lagi orang yang cerdas. Maka dia menyampaikan surat kepada Raja Romawi. Apa suratnya? Wahai raja yang aku muliakan, yang aku sayangi, aku akan membuat sebuah kanisah, sebuah gereja. Jadi kanisah itu, Pak, dalam bahasa Arab gereja. Aku akan buat gereja yang belum pernah ada gereja yang dibangun semisal dengan apa yang aku bangun. Dari bentuk arsitekturnya, dari keindahannya, dari kebagusannya, bahkan aku namakan dengan nama yang belum pernah dinamakan dengan nama tersebut. Apa nama gerejanya? Qulais. Dari kalimat Qulunsuwah. Nah, Qulunsuwah itu artinya peci, ya, songkok, ya.
Qulun Suha. Kenapa dinamakan Qulais? Karena kalau orang melihat tinggi dan megahnya kanisa tersebut, sampai-sampai apa namanya, pecinya terlepas, maka disebut dengan Qulais. Siapa tahu ada yang mau namakan anaknya, laki-lakinya Qulais, ya kan? Boleh nggak? Terserah. Ya, ini nama gereja yang dibangun oleh Abraha. Itu niatnya yang pertama. Kemudian niat kedua, masih ingat apa niat Abraha? Bahwasanya kata Abraha, ana lam antahi, saya nggak akan berhenti. Sampai apa? Sampai an ughayyira hujjajil bait, sampai aku mengarahkan, memindahkan orang-orang yang akan berhaji ke Baitullahil Haram akan berhaji ke Qulais. Baik, itu rencananya. Wah, maka tatkala dapat surat seperti itu, maka dan mendapatkan hadiah dari Raja Abraha, begitu senang dan bahagianya Kaisar Romawi. Wah, kalau begitu nggak apa-apa lah, kesalahan dia saya maafkan. Yang penting dia bikin gereja dan berencana untuk hal yang baik itu. Maka tatkala hal ini didengar oleh orang-orang yang disebut dengan An-Nasi'ah. Masih ingat orang-orang An-Nasi'ah? Innaman nasi'u ziyadatul fil kufr. Saya lupa ayatnya ini, mungkin apa ayatnya, Sat? Surat apa ini? Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ada yang tahu nggak? Di Al-Quran sih jelasnya. Coba teman-teman. Jadi orang Nasi'ah itu orang yang dia mengaku bahwasanya dia orang-orang suci. Dia orang-orang suci. Dia orang nggak melakukan kezaliman, kemaksiatan, nggak. Jadi kalau mau ada orang yang minta pindahkan bulan haram, ya kemarin kita ceritakan, datang ke dia, nanti saya pindahkan. Oh, sakti mandraguna ya, bulan bisa dia pindahkan. Tenang aja, bulan haram yang ini kita pindahkan ke bulan Safar, karena bulan Safar katanya bulan yang banyak musibah, jadi kita pindahkan ke bulan Safar. Intinya seperti itu. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia buang hajat, karena saking kesalnya. Wah, ini bawa-bawa nama Arab. Nah, itu rumahnya orang Arab ya. Enak saja ingin memindahkan orang-orang haji dari ke Mekah, dari menuju Ka'bah ke kota yang lain. Maka akhirnya dia melakukan perbuatan yang sangat menjijikan, perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang manusia. Apa? Dia, bahasa Banjarnya, bahera. Ada lagi sudah bahera itu. Habis itu kotorannya dilapkan di seluruh dinding ya dari kanisa tersebut. Wah, jelas yang awalnya permata-permata ya jadi penuh dengan sanggar banyu jari. Ya orang sini sanggar banyu. Wah, subhanallah. Marah dan murkalah Abraha dengan semurka-murkanya. Saking marah dan murkanya, dia kumpulkan seluruh pasukan yang begitu besar dan mempunyai niat yang sangat buruk, dan niat yang paling buruk yang pernah diniatkan oleh seorang raja, yaitu apa? Untuk menghancurkan Ka'bah, tempatnya orang-orang kaum muslimin melakukan haji, melakukan umrah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah jelaskan bahwasanya Ka'bah dan tempat ini adalah tempat yang dahulu juga dimuliakan dan diagungkan oleh para nabi dan rasul. Maka Abraha pun menguatkan tekadnya, mengumpulkan pasukannya, menyiapkan berbagai macam persenjataan dari manjanik ketapel, bisa lempar, ataupun persiapan-persiapan lainnya. Sekiranya orang-orang Arab akan membela dan ya menghalangi niat Abraha agar menghancurkan Baitullahil Haram. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatlah Abraha dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Kemudian datanglah sebagian kaum atau kabilah atau suku Arab di luar Makkah mendengar dengan kedatangan pasukan besar dari raja yang menghancurkan Yaman sehancur-hancurnya,
dengan tentara yang belum pernah dilihat oleh orang-orang Arab. Pasukan apa? Pasukan Ashabul Fil. Jadi Pak, kalau gajah itu, kalau sebuting aja mungkin jalannya biasa, tapi kalau banyak, bergetar. Makanya kalau zaman dulu orang itu ingin tahu kedatangan tempat yang lain, berapa jumlah pasukannya, itu ada yang coba mendengar dengan di tanah. Wah, kelihatannya pasukannya sekian atau sekian. Biasanya kalau orang-orang zaman dahulu punya ilmunya, Pak. Cuman ilmu seperti itu sudah punah ya, sebagian orang saja. Makanya pernah di zaman Nabi SAW, Rasulullah cuma nanya berapa kambing yang mereka miliki di pasukan tersebut. Sekian. Nanti kenapa? Biar tahu berapa kali mereka minum. Ya, kira-kira kambing ini bisa mengeluarkan air susu berapa dan bisa minum berapa orang. Nah, nanti bisa dihitung. Ya, kalau saya tidak salah seperti itu, ada ilmunya. Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu ada yang mengetahui tentang ilmu kaki, Pak. Bukan refleksi ya, ilmu kaki. Jadi kakinya Rasulullah SAW itu paling mirip dengan di makam Ibrahim. Makanya ketika orang itu mengatakan tidak ada kaki yang lebih mirip dengan kaki yang berada di makam Ibrahim kecuali kakinya Nabi Muhammad SAW. Walahu sya'nun azim, maka ada perkara besar, mohon dijaga. Itu pesannya orang-orang kepada kakeknya Abdul Muthalib, karena yang merawat setelah Nabi SAW lahir adalah kakeknya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah berdatangan kabilah-kabilah untuk menghalangi Abraha dengan upaya mereka. Mereka bawa nama suku. Ini orang Arab mau dihancurkan. Lihat. Orang Arab mau dihanguskan. Dengan cara apa? Menghancurkan Baitullahil Haram. Akhirnya ada Nufail ibnu Habib, ada kabilah-kabilah yang lain yang berupaya untuk menghalangi Abraha dari niatnya tersebut. Tapi apa daya? Sebuah pasukan yang besar, pengalaman yang cukup banyak, dengan senjata yang sangat lengkap, sangat mudah mengalahkan kabilah-kabilah kecil, kabilah-kabilah yang tidak mempunyai pengalaman perang, yang belum pernah menghadapi gerombolan Ashabul Fil. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin mendekat dan terus mendekat, dan akhirnya kita berjumpa dengan seseorang yang bernama Mas'ud ibnu Mu'tab. Masih ingat? Seorang yang dari Taif yang menyerahkan atau memberikan hadiah, yang lain pada menghalangi, tetapi Mas'ud ibnu Mu'tab ini dia tidak menghalangi. Dia malah mengatakan ahlan wa sahlan raja, masya Allah. Kami tunggu kedatanganmu. Ini orang-orang Taif ya, yang mempunyai berhala yang disebut dengan Lat ya. Kalau di Mekah ada berhala besar namanya Huban ya. Kalau di Taif ada berhala besar namanya Lat ya. Nah, kemudian maka Mas'ud ibnu Mu'tab dia memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Seorang penunjuk jalan, karena sejatinya Abraha nggak tahu jalannya. Abraha nggak tahu jalannya karena Abraha berbahasa apa? Berbahasa Habasyah, ya kan? Makanya nanti kita kisahkan, yang kemarin sempat kita kisahkan tentang percakapan antara seorang Abdul Muthalib dengan Raja Habasyah. Kemudian diberilah hadiah. Siapa hadiahnya? Abu Righal namanya. Seorang penunjuk jalan yang sangat handal. Bahasanya kita jalan tikusnya dia tahu. Kalau sini orang sebut apa? Jalan shortcut. Dia tahu shortcutnya. Wah, handal lah. Rupanya Allah berkehendak lain. Abu Righal di salah satu tempat yang disebut dengan Al-Mughammas. Sampai sekarang masih ada Al-Mughammas. Allah matikan Abu Righal.
Maka orang-orang Arab dahulu ketika melewati kuburan Abu Righal, mereka melempari dan merajam karena bencinya dengan Abu Righal. Tapi ini bukan menjadi wah berarti sunnah lah karena lu umroh cari kuburannya Abu Righal buat direpal jumroh. Tidak. Itu bukan termasuk daripada rukun haji atau rukun umroh, ya mas sekali. Tapi ini kisah bagaimana Abu Righal dibenci oleh orang-orang Arab dan mereka menjadikan setiap melewati tempat tersebut mereka pasti melempari kuburan Abu Righal. Kemudian sampailah kisah bagaimana harta-harta ataupun ternak-ternak yang dimiliki oleh kabilah-kabilah Arab di dalam kota Mekah maupun di luar, semuanya diambil. Untuk apa? Untuk Abraha pulang, ongkos pulang, ya. Karena sejatinya mereka nggak mau berperang dan nggak mau menumpahkan darah orang-orang Arab. Tapi tujuannya cuma satu, tolong jangan dihalangi. Apa tujuannya? Menghancurkan Ka'bah. Sehingga beliau mengutus beberapa orang untuk datang ke kota Mekah terlebih dahulu untuk mengabarkan, kami nggak ingin menghancurkan kalian, kami nggak akan menumpahkan darah kalian, kami tidak ingin mengambil istri-istri dan anak-anak kalian. Tidak, tujuan kami cuma satu, untuk meluluh lantahkan Ka'bah rata dengan tanah. Itu tujuan kami. Tolong jangan halangi kami. Tapi siapa saja yang menghalang kami, siap-siap kami akan hancurkan dia sebagaimana niat kami menghancurkan Ka'bah. Itu yang dikatakan oleh Abraha laknatullah alaih. Kemudian akhirnya salah satu daripada harta Abdul Muthalib 200 unta. 200 unta ini diambil oleh Abraha. Singkat cerita, akhirnya Abdul Muthalib meminta kepada orang agar bisa mempertemukan dirinya dengan Abraha. Terjadilah pertemuan yang direncanakan oleh Abdul Muthalib untuk berjumpa dengan Abraha. Maka sudah kita ceritakan bagaimana Abraha tatkala melihat seorang Abdul Muthalib, seorang Sayyidul Quraisy, pemimpin orang Quraisy, berwajah tampan, berwajah wibawa. Mungkin jamaah sekalian pernah lihat orang itu ada kadang-kadang wajahnya itu tampan dan tampak wibawa, seperti yang menyampaikan pada malam hari ini. Ya kan kita kan nggak apa, ini contoh aja biar kadang ngantuk aja terus timbul-timbul, wah siapa menang, Abraha. Nah, yang menang tetap kaum muslimin, tenang aja. Ini dikisahkan dulu. Nah, akhirnya ya ketika diutus kemudian terjadilah percakapan. Tapi sebelum percakapan Abraha melihat sangat kagum. Ini pemimpin, ini yang megang kunci Ka'bah, ini yang memberi makan para hujaj. Jadi Allah timbulkan rasa kagum dan keluar biasaan terhadap Abraha, ya, Abraha terhadap Abdul Muthalib. Sampai-sampai Abraha membuat sitar, nutup, khawatir kalau ketakjubannya terhadap Abdul Muthalib membuat para pasukan benci dengan Abraha. Akhirnya dia tutup, dia persilahkan duduk, dan beliau Abraha duduk dekat dan bersila bahasanya di samping dengan Abdul Muthalib, ya. Kemudian terjadilah percakapan, ya. Percakapan yang ditanyakan, ya, yang disampaikan oleh Abraha bahwasanya aku datang dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Aku tidak ada urusan dengan orang-orang yang tinggal di Mekah. Yang hanya menjadi tujuanku adalah aku menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muthalib mengatakan, silahkan, tidak masalah. Yang jelas tolong kembalikan unta saya yang 200 sampean ambil. Itu nggit ulun. Nah, misalnya bahasa Banjarnya kan. Jangan diambil. Anak hancurkan, terserah pian aja sudah.
Silahkan tafadhol. Tidak ada yang menghalangi. Kami tidak bisa juga menghalangi. Kami tidak punya kekuatan, nggak punya persenjataan, apalagi gajah yang datang. Sudah. Kami tidak bisa sudah. Maka apa yang disampaikan oleh Abraha, kata beliau, atukallimuni fi mi'ata ba'irin asabtuha laka wa tatruka baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'ta lihadmihi la tukallimuni fi. Aneh Anda ini. Anda ini kan pemimpin. Anda yang menjaga Baitullah, Anda yang membersihkan Baitullah, Anda ini agama kamu, ada agama nenek moyangmu terdahulu. Tapi bicaranya masalah unta. Unta yang diambil, terserah, kalau unta ambil lah. Kalau itu permasalahan, sehingga apa yang dilihat oleh Abraha hilang, ya, hilang kekagumannya hilang melihat apa yang diminta oleh Abdul Muthalib. Maka tatkala itu pulanglah Abdul Muthalib kembali ke Ka'bah atau ke Makkah. Kemudian beliau menggantungkan dirinya di salah satu pintu, ya, salah satu tempat yang mustajab, yaitu di Babul Multazam. Itu kisahnya Pak. Ulun belum menikah, doa di situ bulik-bulik kawin. Jadi bisa tuh, yang belum nikah, yang mau nambah umroh coba ya. Nah wallah, akhirnya dapat istri saya itu doa di sana. Udah berapa kali ditolak orang, akhirnya kelihatannya harus umroh nih. Umroh, ingat dengan kisah ini, doa di Babul Multazam. Sebenarnya sih semua tempat ya Pak di Makkah itu adalah tempat mustajab, terkhusus bagi ketika tawaf. Makanya tawaf ketika umroh itu diutamakan adalah ketika kita banyak doa. Walaupun tidak ada zikir khusus, tidak ada doa khusus, apalagi sampai paduan suara, ya. Malah nyanyi Indonesia Raya. Nggak ada utamanya adalah doa, dan itu tempat yang makbul. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumrohkan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mampukan kita untuk hal tersebut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dapat umroh di bulan Ramadan, sesungguhnya dia sama seperti berumroh bersamaku. Maka ini pahala yang sangat besar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan Abdul Muthalib yang sangat terkenal, ana rabbul ibil, saya itu hanyalah pemilik unta-unta saja. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, karena Baitullahil Haram memiliki penjaga, memiliki pemilik yang akan menjaganya dan akan menghalangi dariku, dan itu bukan urusanku. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan Isya. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Insyaallah sebentar kita lanjutkan. Kemudian tatkala Abrahah sudah tahayyuan lidukhuli Makkah, maka sudah terlihat kota Makkah dari kejauhan, dan sebentar lagi langkah daripada pasukan ini akan memasuki pelataran kota Makkah. Setelah apa yang diupayakan oleh orang-orang Quraisy dan Abdul Muthalib, ya, tatkala mereka menghadapi hal tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ankabut ayat 65, dan ayat ini yang semisal ini banyak menceritakan bagaimana orang-orang musyrik terdahulu ketika mereka ditimpa sebuah ditimpa sebuah musibah atau ditimpa sesuatu yang mendesak mereka, maka fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, maka tatkala mereka terombang-ambing di lautan, tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah, mukhlishina lahuddin, mereka tidak menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti hal ini terjadi. Abdul Muthalib dan para sayyidat, ya, atau sadat Quraisy, mereka tidak pergi ke Hubal, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun, maka tatkala mereka sudah selamat sampai ke daratan, mereka pun berbuat kesyirikan. Itu zaman dahulu, Pak. Kalau zaman sekarang orang-orang melakukan kemusyrikan di saat lapang maupun di saat susah maupun di saat senang, ya. Kemudian wahayya fi lahu wa abba jaishahu wa kana ismul fil Mahmud. Jadi ada gajah yang paling besar, ya. Jadi kalau kita lihat hewan-hewan itu, Pak, biasanya ada pemimpinnya. Dan ini ada pemimpinnya. Nama pemimpin daripada ashabul fil atau pasukan gajah itu, ya, yaitu bernama Mahmud, ya. Wa abrah majma'un lihadmil baiti thumma insarafa ila al-Yaman. Falamma wajjahul fi ila Makkah aqbala Nufail ibnu Habib hatta qama ila janibil fil. Kita sudah berbicara tentang satu orang yang pernah menghalangi Abraha dan terus kemudian menjadi tawanan. Singkat cerita, Nufail dibebaskan, sehingga Nufail ini ketika pasukan gajah ini sudah mulai mendekat, ya, kemudian Nufail ibnu Habib kemudian membisiki gajah dibisikin. Gajahnya dibisikin oleh Habib ibnu Nufail, Nufail ibnu Habib, ya. Dia ambil telinganya, dia bisikin gajahnya, ubruk warji' rasyidan min haitsu jita. Kata dia, "Woi gajah Mahmud, kami ini berada di tanah haram. Pulik kadai kamu." Bahasanya gitu, lunsi kata begitu bahasanya. Disuruh pulang, kembali di mana kamu datang, ya. Fa innaka fi baladillahil haram. Diingatkan gajah ini, kamu ini di tempat di tanah haram. Jadi tanah haram itu, Pak, dari zaman dulu sudah ada patoknya. Makanya kalau kita lihat dari zaman dahulu sudah dijelaskan oleh Nabi, ini patokan tanah haram, ini bukan tanah haram. Maka di sini kalau kita umroh atau haji, kita akan melihat batas-batasan tersebut. Tsumma arsil udhunaka fabarakafil. Maka gajah itu nurut pulang. Dipadahi sama Nufail ibnu Habib, suruh ubruk, ya, duduk, maka dia duduk, nggak mau jalan. Maka fa innaka fi wa kharaja Nufail yashtaddu hatta as'ada fil jabal. Kemudian dia naik ke atas, Nufail ibnu Habib naik ke atas. Gajah ini dipukul dengan cemeti, dengan besi, terus dipukul, tapi tetap nggak mau jalan, ya, tetap di tempatnya. Maka fadarabu ra'sahu bi toprozain. Toprozain itu kapak, sebelahnya palu, Pak. Nah, itu senjata dulu. Dipukul pakai itu kepalanya Mahmud, ya. Maka Mahmud tidak bergerak sama sekali, tetap diam, nggak mau. Tapi kalau diarahkan ke Yaman, dia berdiri, mau cepat jalan. Diarahkan ke Mekah, dia duduk. Itu Mahmud. Mucil juga Mahmud di Jarabah. Dipadai lawan Habib, ya, Nufail ibnu Habib, ya, dia tidak mau jalan. Fawajjahu raji'an ilal Yaman faqamu yarhawala, ya. Ketika yuhriwala harwala. Jadi ketika diarahkan ke Yaman malah dia mau jalan, ya. Wawajjahu ila Syam, seperti juga diarahkan ke Syam dia mau juga jalan. Tapi kalau diarahkan ke Ka'bah, ke Mekah, maka dia diam. Fa arsalallahu alaihim tayran minal bahri amsalal khototif wa balsan. Jadi khototif wa balsan ini jenis, ya, ta'irun aswad. Jadi burungnya hitam, bukan burung ababil. Nah, ini nih ta'irun ababil. Wah, ini berarti burung yang namanya ababil. Bukan, ababil itu majmu'ah gitu loh, Pak, banyak. Jadi ketika itu dilihat oleh orang-orang Mekah ini tahu kalau orang yang mau menghancurkan Ka'bah pasti ada akibat yang akan didapatkan. Jadi mereka itu naik ke atas gunung. Karena kan Ka'bah itu lembah, oke? Jadi naik ke atas gunung, pengen melihat apa yang akan Allah timpakan kepada Abraha.
Makanya tadi kita ceritakan Nufail ibnu Habib langsung lari ke atas setelah membisiki Mahmud. Ma'akul li ta'iratin minha salasatu ahjarin yahmiluha. Ada 3 batu yang dibawa. Hajrun fi minqarihi, 1 di paruhnya, wa hajarani fi rijlaihi, dan 2 batu di kakinya, di cakarnya. Amsalul hamsi wal adas. Batu kecil, Pak. Jadi bukan batu besar, batunya kecil. Tahu adas lah, ya. Adas. Adas itu kayak apa ya? Kayak habatus kuaci. Pokoknya batu adas, Pak. Adas buat itu loh, apa, buat bumbu. Kecil kan? Ya, adas itu kecil. Batu-batunya kecil, bukan batu yang besar. Amsalul himsa, kerikil. Ya, wal adas la tusibu minhum ahadan illa halak. Dan gak ada orang yang kalau kena batu itu pasti hancur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kayak daun yang apa namanya? Yang dimakan ulat, bolong-bolong. Dan diketahui jamaah sekalian, mereka semua tidak hancur semuanya, enggak. Tapi mereka kembali dalam keadaan porak-poranda. Baik. Agar ini menjadi pelajaran. Kalau dihancurkan kan selesai. Setiap orang yang melihat bagaimana Abraha ini balik ke Yaman ketika Allah hancurkan mereka, menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran yang dapat menjadi ibroh dilihat oleh mata seseorang, bahwasanya apa yang akan diniatkan seseorang untuk menghancurkan Ka'bah maka akan mendapatkan hal yang semisal dengan apa yang didapatkan Abraha. Insya Allah kita akan lanjutkan kisah ini di pertemuan yang akan datang. Tapi kelihatannya ini pertemuan terakhir, teman-teman. Ya, pertemuan terakhir kita akan lanjutkan setelah Idul Fitri insya Allah. Karena nanti pekan ini ada Dr. Musyafa datang, pekan depan Ustadz Ahmad Zainuddin, ya kan? Biar kita belajar, fokus untuk belajar tentang masalah persiapan Ramadan. Sehingga dan pekan depan selanjutnya adalah sudah Ramadan, sehingga kita liburkan, ya. Dan nanti akan kita lanjutkan penjelasan tentang sirah Nabi Muhammad SAW setelah apa? Setelah Lebaran. Ingat, kaset dan CD-nya tidak dijual di kota-kota terdekat di kota Anda. Hanya ada di Bintang Sunnah setiap hari Jumat malam Sabtu. Tunggu kehadiran kami selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.